Peran Hos Cokro Aminoto dalam pergerakan nasional Indonesia. Biografi singkat. Memiliki nama lengkap Haji Umar Said Cokro Aminoto atau biasa kita kenal dengan panggilan Hos Cokro Aminoto, merupakan seorang pribumi berdarah Jawa yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Ponorogo, dan beliau meninggal pada 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Diketahui pada saat masa kecilnya, beliau dikenal sebagai anak yang nakal dan suka membantah pada perintah gurunya dan bahkan pada orang tuanya. Dan karena hal itu, beliau beberapa kali harus dipindahkan sekolah. Namun, berkat kecerdasan yang ia miliki, ia mampu menyelesaikan sekolah rakyat dengan cepat. Riwayat pendidikan Cokro Aminoto. Pertama, sekolah rakyat. Yang kedua, Osvia. Yang ketiga, Burgerlijk Upon School. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Osvia Magelang, beliau pun bekerja sebagai juru tulis di kantor pemerintahan Belanda sampai dengan tahun 1905. Setelah itu, antara tahun 1907 sampai 1910, Hos Cokro Aminoto bekerja pada firma Choi dan CO di Surabaya sambil melanjutkan pendidikannya di Burgerlijk Upon School di bagian permesinan. Dan dengan lahirnya Sarekat Islam pada tahun 1911 dan 1912, mulailah Cokro Aminoto memulai karirnya di bidang sosial politik. Sarekat Islam, organisasi yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, ini berdiri pada tahun 1911 sebagai wujud pelindungan dagang terhadap pengrajin batik laweyan di Cukong-Cukong, konglomerasi Tionghoa. Organisasi ini dibentuk oleh Haji Samanhudi yang juga merupakan salah satu pedagang besar batik di Laweyan. Setahun kemudian, pada 1912, SDI berubah nama menjadi SI atau Sarekat Islam atas usulan dari Hos Cokro Aminoto yang kemudian diangkat sebagai ketuanya. Berubahnya nama SDI menjadi SI bertujuan agar keanggotaan SI tidak eksklusif pada kaum pedagang saja. Pada perkembangannya, Hos Cokro Aminoto pun mampu membawa SI menjadi sebuah gerakan akar yang menghimpun kekuatan kaum-kaum produktif di kalangan pribumi, yang tak lain adalah para pedagang dan pengusaha kecil, petani, kaum buruh, dan para intelektual. Hos Cokro Aminoto juga dapat disebut sebagai intelektual organik, di mana gagasan-gagasannya sebagai intelektual tidak disadari semata-mata hanya untuk pengetahuan diri sendiri, dengan menyatakan diri untuk bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Pandangan-pandangan politiknya mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi dari kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam organisasi Sarekat Islam. Dalam perlawanan SI menghadapi ketimpangan kekuasaan yang berlangsung pada rezim kolonial Belanda, dan atas sumbangsi pemikiran-pemikiran Cokro, arah perjuangan SI pun mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan situasi dan kondisi sosial politik pada masa itu, sehingga SI menjadi organisasi yang bisa menghadapi perubahan-perubahan sosial politik yang terjadi pada saat itu. Meski berdarah bangsawan, sejak awal Cokro Aminoto ini sangat menentang keras mengenai feodalisme. Dia berjuang untuk meretas jalan kesetaraan. Hal ini terlihat jelas dalam salah satu tulisannya berupa sajak yang dimuat di Bohemia. Bergerak tahun 1914, dia mengkritisi penindasan dan perbedaan derajat manusia. Begitu pula dalam berbagai pidato yang disuarakan. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai Gatot Koco Serikat Islam. Karir perjuangan seorang Cokro Aminoto semakin melesat ketika dia mulai
bergabung di organisasi Sarekat Islam pada Mei 1912. Sebuah organisasi yang didirikan oleh Haji Sumanhudi, seorang saudagar batik, di mana dasar organisasi ini dibentuk yaitu ketika ada persaingan dagang antara pribumi dan Cina. Dan berkat tangan dingin Cokro Aminoto, organisasi ini menjadi gerakan politik yang sangat besar dan kuat. Dalam kepemimpinannya, Sarekat Islam, sejarawan Boni Triana menilai salah satu keunggulan dari cara kepemimpinan Cokro Aminoto adalah sikap egaliternya. Dia tidak pernah memandang usia, status, ataupun jabatan. Yang terpenting baginya adalah para anggota beragama yang sama dengannya. Pada awal kepemimpinan host Cokro Aminoto tidak membawa SI untuk langsung berkonfrontasi dengan penguasa kolonial, namun lebih memilih jalan perjuangan di bidang ekonomi sosial dengan membangun kekuatan ekonomi untuk melawan cukong-cukong Tionghoa. Pada saat itu merupakan distributor ekonomi utama bagi penguasa kolonial, yang banyak menguasai bidang pertanian, dagangan tekstil, batik, dan furnitur di tanah air. Perlawanan para pedagang SI tersebut adalah sebuah perlawanan berbasis perjuangan kelas terhadap tatanan sosial kolonial yang secara hierarkis berbasis ras dan etnis. Upaya yang dilakukan oleh Cokro Aminoto untuk membawa Sarekat Islam ke level nasional yaitu dengan merancang 8 program untuk memperjuangkan hak rakyat. Dan diantaranya adalah menghapus kerjasama, mengizinkan pendidikan, dan juga mendesak penghapusan peraturan yang menghambat penyebaran Islam. Karena program-program itulah sebab Sarekat Islam semakin banyak mendapat dukungan besar dari rakyat. Mengingat Sarekat Islam memperjuangkan hak rakyat dan umat Islam pada khususnya. Selain mengurus pergerakan Sarekat Islam, Cokro Aminoto juga rutin menuangkan ide-idenya di surat kabar. Salah satunya adalah di Utusan Hindia. Dia menulis dengan topik yang beragam, mulai dari politik, hukum, hingga perdebatan antara paham sosialisme dan Islam. Selama bergerak dalam perjuangannya, Cokro Aminoto selalu berpegang pada beberapa prinsip yang pernah ia tulis dan terbitkan dalam Senjata Pemuda, yaitu dalam surat kabar PSSI. Dia menegaskan bahwa keutamaan, kesabaran, kemuliaan, dan keberanian bisa tercapai lewat ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu tentang ketuhanan. Cokro juga memang amat meyakini Islam mengandung banyak sekali nilai sosialisme. Oleh karena itu, dia ingin membumikan perjuangan yang bersandar pada Islam sebagai basis dari ideologi. Hingga dengan kemampuan orasi dan kemampuannya dalam menggerakkan massa, Cokro Aminoto berhasil melebarkan sayap SI dan menjadikan SI sebagai basis terkuat bagi kekuatan kaum Bumi Putra. Hingga pada 1919, SI mengklaim memiliki anggota sejumlah 2 juta pengikut. Suatu hal yang sangat mengagumkan baik bagi kalangan Belanda dan banyak orang pribumi. Cokro juga sangat gencar menyerukan gagasan-gagasannya mengenai bentuk nasionalisme dalam setiap rapat akbar SI. Salah satunya seperti orasi Cokro di depan Kongres Nasional SI di Bandung pada 17 Juni 1916 yang menyatakan, "Kita mencintai bangsa kita dan dengan kekuatan dari agama kita, Islam, kita harus berjuang untuk bisa mempersatukan semua atau setidaknya mayoritas rakyat Islam." Berkat kiprah Cokro Aminoto ini, pada akhirnya membuat dirinya disebut-sebut sebagai guru para pendiri bangsa. Karena lewat didikannya, lahirlah para bumi putra yang akhirnya memulai gebrak. Dan siapa yang menyangka, lewat dari tangan dingin pria yang gemar mengenakan belangkon ini, lahirlah tokoh dan pemimpin besar Indonesia. Mereka adalah Semaun, Alimin, Musso, Soekarno, Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka pun pernah berguru padanya. Berangkat dari pemikirannya pula, lahirlah berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu. Ia adalah orang pertama kali yang menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis komunis yang dianut oleh Semaun, Musso, dan Alimin, dan Soekarno yang nasionalis,
dan Kartosuwiro yang Islam merangkap sebagai sekretaris pribadi. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta pada saat 17 Desember 1934 pada umur 32 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta setelah jatuh sakit sehabis mengikuti Kongres SI di Banjarmasin. Peran dari host Cokro Aminoto masih bisa kita rasakan sampai saat ini, di mana semangat Cokro dalam melepaskan belenggu penjajah, dan ini patut kita contoh untuk kehidupan masa kini, di mana bangsa Indonesia tidak boleh bergantung kepada bangsa lain dan berupaya untuk terus mensejahterakan rakyatnya dengan caranya sendiri. Salam jas merah, Historia Vitae Magistra.